Halo Sobat UMKM, jumpa lagi dengan saya, Vianda Jiriantoro, sebagai mentor pendamping UMKM. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bagaimana kami sebagai seorang konsultan pendamping UMKM atau seorang mentor bisnis melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Nah, sebelum kita membahas mengenai permasalahan berikutnya, yaitu bagaimana melakukan analisis kebutuhan pendampingan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update dari channel saya. Nah, setelah melakukan identifikasi, baik itu terhadap kondisi saat ini, lalu kemudian apa yang menjadi target di masa depan, bagaimana peluang pengembangan usaha teman-teman di masa mendatang, baik itu dari sisi kelembagaan, dari sisi produksi, pemasaran, keuangan, maupun dari sisi SDM, maka data-data yang kami kumpulkan, baik itu melalui wawancara, melalui observasi, melalui kuesioner, maupun dengan mempelajari data-data bisnis. Nah, ini akan digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan pendampingan. Nah, bagaimana cara melakukan analisis? Beberapa strategi analisis yang dapat dilakukan secara sederhana untuk mengetahui kondisi atau menentukan kebutuhan pendampingan dari teman-teman UMKM adalah dengan melakukan analisis SWOT, lebih sering dikenal dengan nama analisis SWOT. Nah, dalam analisis SWOT ini, kami sebagai pendamping UMKM akan melakukan analisis mengenai apa yang menjadi kekuatan dari bisnis teman-teman semua. Lalu yang kedua, apa yang menjadi kelemahan dari bisnis teman-teman. Dan yang ketiga, apa peluang yang bisa teman-teman dapatkan pada saat melakukan bisnis. Dan terakhir, yang keempat adalah apa ancaman yang dapat terjadi di bisnis teman-teman UMKM semua. Nah, apa perbedaan kekuatan dan kelemahan? Lalu apa perbedaan peluang dengan ancaman? Kekuatan dan kelemahan ini adalah terkait dengan faktor internal perusahaan teman-teman semua. Dan faktor internal ini tentunya dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Ini akan berbeda dengan faktor eksternal, yaitu faktor peluang dan faktor ancaman. Nah, faktor peluang dan ancaman ini merupakan faktor eksternal yang notabene tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan karena dia dipengaruhi oleh faktor dari luar. Nah, contoh dari faktor internal ya itu adalah misalnya nih, bagaimana kemampuan entrepreneurship kita ya. Nah, entrepreneurship atau faktor atau bagaimana kreativitas, bagaimana kewirausahaan ini merupakan faktor yang dapat dikendalikan atau merupakan faktor internal. Kemudian faktor internal berikutnya, misalnya teman-teman sobat UMKM ini memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, ini merupakan faktor internal yang dapat dikendalikan. Jika faktor eksternal, maka misalnya contohnya ada setidaknya 5 faktor yang berpengaruh dalam usaha kita. Ya. Yang pertama, bisa jadi faktor eksternal ini berupa perubahan pasar. Nah, pasar ini tentunya selalu berubah. Contohnya, jika kemarin sobat UMKM ini memiliki sebuah pasar yang cukup besar, maka bisa jadi pasar itu akan bergeser. Dan pergeseran ini akan menyebabkan peluang dan ancaman yang akan berpengaruh terhadap usaha dari sobat UMKM semua. Faktor perubahan yang kedua yang bisa berpengaruh terhadap bisnis sobat UMKM adalah faktor perubahan ekonomi. Di awal pandemi COVID-19, bulan Maret tahun 2020, ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi secara makro, secara global, bahkan di seluruh dunia, gitu kan, bukan hanya di Indonesia. Nah, tentunya dengan adanya kondisi ekonomi yang berubah dengan sangat cepat akibat pandemi COVID-19, sangat berpengaruh terhadap lingkungan bisnis. Nah, sehingga mereka yang bisa beradaptasi, yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi COVID-19 ini,
mereka adalah usaha-usaha yang bisa survive hingga hari ini. Tapi mereka yang tidak bisa bertahan, maka mereka tentunya akan hilang ditelan pandemi COVID. Faktor market, ya, pasar, kondisi pasar, faktor ekonomi, dan ada lagi yaitu faktor teknologi. Nah, hari ini kita melihat bagaimana disrupsi terjadi begitu cepat, perkembangan teknologi bergerak dengan sangat cepat yang menyebabkan berubahnya pola dari konsumsi masyarakat. Nah, pola konsumsi masyarakat ini dia berubah dengan adanya teknologi yang juga berubah begitu cepat. Dulu jarang orang menggunakan gadget sebagai alat berbelanja. Mereka lebih senang berbelanja dengan cara mengunjungi toko. Tetapi hari ini dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, mulai dari teknologi internetnya, lalu gadgetnya, ya, lalu bagaimana orang menawarkan barang, ini sangat berubah sangat cepat, sehingga hal ini menyebabkan kondisi dari pasar itu sendiri berubah, ya. Kondisi dari teknologi ini menyebabkan perubahan dari pasar itu, sehingga hari ini orang cenderung untuk mencari produk dengan menggunakan smartphone atau menggunakan gadget yang dimiliki. Hanya dengan koneksi internet, orang bisa berbelanja dari berbagai macam kota yang tidak hanya terbatas di satu kota tertentu saja. Nah, ini merupakan perubahan yang sangat cepat, yang sangat menyebabkan perubahan di lingkungan bisnis kita. Dan ini tentunya tidak dapat kita kendalikan di lingkungan internal bisnis kita. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jika kita tidak mampu beradaptasi, maka bisa jadi kita akan hilang, akan kalah, akan tertelan oleh perubahan-perubahan itu. Nah, ini merupakan satu elemen analisis dengan menggunakan analisis SWOT, SWOT. Ya, bagaimana kekuatan usaha kita, bagaimana kelemahan bisnis kita, lalu kemudian apa peluang yang bisa kita dapatkan, dan yang terakhir, apa ancaman-ancaman yang dapat terjadi di usaha kita. Dari penjelasan awal mengenai bagaimana membuat suatu analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, yaitu kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Nah, ini tentunya kita akan mengimplementasikan matriks SWOT ini ke dalam bisnis teman-teman semua. Nah, sebagai contoh, mungkin kita bisa membuat suatu analisis yang real ya dalam kondisi keseharian usaha teman-teman UMKM semua, yaitu sebagai contoh, misalnya kita akan mengambil contoh perusahaan roti yang dilakukan oleh seorang pelaku UMKM. Nah, dengan adanya usaha ini, maka pelaku usaha roti ini dia akan membuat analisis SWOT sebelum menentukan langkah-langkah dalam usahanya. Misalnya, kekuatan dari roti ini apa? Misalnya dari segi kekuatan bisnis rotinya, ini adalah dia memiliki kualitas atau menggunakan kualitas bahan baku yang bagus. Kemudian rasanya, karena menggunakan kualitas bahan baku yang bagus, maka rasanya juga bagus banget, enak gitu ya, disukai oleh konsumen. Lalu selain itu, mempunyai banyak varian rasa. Nah, ini merupakan faktor kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan roti tersebut. Di sisi lain, perusahaan roti ini memiliki beberapa kelemahan yang diidentifikasi oleh pemilik usaha tersebut. Misalnya, umur dari roti ini dia tidak lebih dari 3 hari, sehingga otomatis harus mendapatkan perhatian khusus agar produksinya tidak terlalu banyak dan terjual dengan segera, karena memiliki umur yang pendek. Nah, dari sini kemudian ditentukan apakah ada peluang dan ancaman yang terjadi di usaha tersebut. Misalnya, peluangnya adalah hari ini orang cenderung memilih sarapan yang praktis, yaitu dengan menggunakan roti. Roti akan menjadi salah satu pilihan untuk sarapan. Nah, ini merupakan peluang yang dimiliki oleh si pengusaha roti ini. Di sisi lain, ya, mungkin pengusaha roti ini dia memiliki ancaman, yaitu banyaknya kompetitor. Nah, ini merupakan salah satu ancaman. Nah, sehingga dengan adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, maka si pengusaha roti ini akan dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil
untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi dalam usahanya. Misalnya, dengan adanya kekuatan dan adanya peluang, maka dia akan memperbanyak reseller, gitu kan? Salah satu solusinya dia akan memperbanyak reseller agar penjualannya lebih banyak. Atau dia akan mencoba untuk memasarkan rotinya ini secara online. Nah, itu juga merupakan salah satu cara strategi untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam usaha. Agar ancaman yang dihadapi ini tidak sampai terjadi dengan banyak kompetitor, maka yang dilakukan oleh pengusaha roti tersebut adalah menjaga loyalitas dari konsumennya. Nah, ini mungkin beberapa hal yang dapat kita petik pelajaran pada saat kita melakukan analisis SWOT, yaitu apa kekuatan dari usaha kita, apa kelemahan dari usaha kita, lalu kemudian bagaimana atau apa saja peluang yang dapat kita ambil, dan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin terjadi terhadap bisnis kita ini. Dari langkah-langkah tersebut kita akan mengantisipasi, ya, kita akan melakukan perencanaan, kita akan melakukan antisipasi, dan ini akan menjadi satu bagian dari pendampingan atau dari mentoring bisnis yang dilakukan. Baik, itu merupakan langkah yang kedua dari proses pendampingan UMKM. Setelah identifikasi, maka akan dilakukan analisis kebutuhan pendampingan. Salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT. Ada beberapa strategi analisis lain yang bisa dilakukan, misalnya ada analisis pohon masalah, ada analisis rantai nilai gitu ya. Nah, tapi kita tidak akan membahas secara detail strategi-strategi analisis itu di dalam materi kali ini. Demikianlah penjelasan mengenai analisis SWOT. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di bisnis Sobat UMKM, yang nanti kami sebagai pendamping UMKM atau sebagai konsultan bisnis ini akan mencoba untuk menggali potensi-potensi yang ada di bisnis Sobat UMKM semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel saya ini karena akan banyak sekali tips, trik, dan edukasi yang akan saya bagikan kepada teman-teman terkait dengan pendampingan UMKM dan bagaimana UMKM bisa naik kelas. Jangan lupa ya, subscribe, share, dan komen. Plus, nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan notifikasi mengenai pembaruan yang ada di channel saya ini. Sampai jumpa lagi.